semuanya. Nah, sekali lagi kakak sapa ya. Salam semuanya. Oke, kakak mau tahu nih gimana kabarnya adik-adik selama 1 minggu. Coba kalau kakak tanya kabarnya, apa jawabnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Apa kabarnya adik di sekolah minggu di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangannya. Oke, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Walaupun ibadah kita dimulai dengan online, namun kita harus mempersiapkan 3 senjata perang. Yang pertama senjata perang yang harus kita persiapkan yaitu Alkitab. Oke, sudah persiapkan ya? Oke, bagus. Dan yang kedua yang harus kita persiapkan yaitu Kidung Jemaat. Dan yang ini yang paling penting loh, yang ketiga ini yaitu hati, pikiran kita, agar kita bisa konsentrasi dan hati dan pikiran kita terfokus untuk memulai ibadah sekolah minggu kita melalui online. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami kesehatan dan juga berkat ya Bapa, sehingga kami Bapa dapat membuat ibadah video aneks sekolah minggu HKBP Jalan Semelingkar ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau pasti memberkati kami ya Bapa, dan juga memberkati ibadah kami ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, berkati juga ya Bapa mau pendeta kami ya Bapa yang akan mau menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati Bapa adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa yang lagi ada stay home di rumah atau dimanapun mereka ya Bapa. Berkati hati dan pikiran mereka ya Bapa, supaya mereka ya Bapa mendengarkan firman-Mu ya Bapa dengan hati yang tulus dan sukacita ya Bapa, dan supaya firman-Mu ya Bapa menjadi bekal kehidupan mereka ya Bapa sepanjang seharian ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkati juga ya Bapa kedua orang tua kami ya Bapa, dan juga orang-orang yang mengasihi kami ya Bapa. Ya Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat ya Bapa. Telah banyak dosa yang telah kami perbuat ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, Kau pasti mengampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Ya Bapa, hanya inilah doa anak-Mu ya Bapa yang kurang sempurna ini ya Bapa. Sempurnakanlah ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita angkat satu lagu pujian dengan judul Dia Mengetuk Hatimu. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga ayat 35. Sekali lagi, Yohanes pasal 6 ayat 25 hingga yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabbi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan
karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Wah, sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini, di mana mengingatkan bahwa Yesus yang adalah roti kehidupan, bahwa Yesus yang adalah air kehidupan. Barang siapa yang makan roti, dia tidak akan lapar, dan barang siapa yang minum air, dia tidak akan haus lagi. Luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ungkapan atau renungan ini ketika berlatar belakang dengan Yesus telah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, justru yang kenyang itu 5.000 orang. 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Bahkan sisa berapa ya? Sisa berapa? Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang, kalau di kampung kami keranjang. Tapi mungkin beritanya mengatakan sisa 12 bakul. Dan ternyata banyak orang yang terkagum-kagum dengan hal itu. Banyak orang-orang yang sungguh luar biasa melihat hal itu dan takjub. Sehingga mereka selalu mencari Yesus dan mengikuti Yesus hingga larut malam. Hingga larut malam pun mereka mencari Yesus dan mau mengikuti Yesus. Namun adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu nggak kenapa orang-orang banyak mengikuti Yesus? Ya, Tuhan tahu bahwa orang-orang banyak mengikuti Yesus bukan karena mau mendengarkannya atau bukan mau mengikuti secara imannya, tetapi karena mujizat yang dibuatnya. Banyak orang-orang mengikuti Yesus justru karena melihat mujizat-mujizat yang telah dibuatnya. Adik-adik, tahu nggak motivasi yang seperti ini? Motivasi yang seperti ini kurang baik. Sehingga Yesus benar-benar mengucapkan kata-kata teguran supaya mereka tersadar. Yesus berkata di dalam ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat
yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Itulah teguran Yesus kepada mereka yang hanya mengikuti Yesus untuk melihat mukjizatnya. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, iman yang didasarkan pada tanda-tanda saja dan bukan pada kebenaran firman Tuhan dapat membuat orang tersesat dikarenakan oleh pengaruh-pengaruh iblis, dikarenakan oleh pengaruh-pengaruh dunia ini, pengaruh-pengaruh keenakan di dunia ini. Ngapain kamu mau bagi-bagi sama adikmu? Samamu nanti kurang, kamu akan lapar. Biar aja. Yang pasti ketika pengaruh itu ada, maka kita didorong untuk menjadi sombong, menjadi egois, dan tidak mau berbagi, tidak mau perasaan. Kamu kok bisa-bisanya belajar sih? Untuk apa belajar? Itu kan pembodohan. Katanya pakai IT, pakai ini, itu pembodohan. Ketika dunia ini dipengaruhi oleh hujatan-hujatan dunia, keinginan dunia ini supaya manusianya kacau balau, maka kita tidak mau belajar. Mungkin ngapain kamu belajar sekarang? Ngapain kamu buka-buka pelajaranmu? Kan ada di TikTok, ada ini, ada main-main dulu, main game, main PS. Pegang aja. Nanti setelah itu kamu pura-pura mencas. Lalu setelah mencas, nanti kamu sudah nggak sempat belajar. Atau handphonenya bisa cepat rusak. Loh, tujuannya apa? Ternyata iman yang didasarkan hanya pada mukjizat Tuhan saja itu akan dipengaruhi oleh dunia ini dan orang-orang akan tersesat olehnya. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya roti kehidupan itu, dia mengajarkan kepada kita, mari kita fokus kepada pemberi roti atau pemberi kehidupan itu, bukan kepada roti secara makanan saja. Roti secara makanan saja, karena teringat tadi Yesus memberi makan 5.000 orang dengan berapa roti? 5 roti dan 2 ikan. Tapi kita bukan fokus kepada 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul, tetapi kita akan melihat atau kita perlu mengenal lebih baik lagi siapa itu pemberi roti itu, siapa itu pemberi kehidupan itu. Roti yang benar-benar memuaskan, roti yang benar-benar memberi hidup. Yesus datang bukan hanya memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani, yang dapat bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Itulah roti hidup, dan itulah Yesus itu yang mengajarkan banyak hal kepada kita. Oke adik-adik, bukti roti kehidupan itu, bukti kehidupan yang kekal itu kita diajari oleh firman Tuhan melalui teladan yang dibuat oleh Yesus sendiri. Boleh adik katakan, yang pertama, menghormati. Maka ini menjadi catatan kita bahwa roti hidup itu yang diberikan kepada Tuhan bukan persoalan enak makannya dan enak bentuknya, bagus bentuknya, tetapi apa yang diajarkan oleh pemberi roti itu adalah supaya kita hidup, supaya kita kenyang. Yang pertama tadi menghormati, dan yang kedua ada sopan santun, dan yang ketiga baik dalam perkataan maupun penampilan, baik dalam perkataan maupun penampilan, jujur, ramah, rajin, penuh kasih mesra. Sekali lagi, menghormati, sopan santun,
baik dalam perkataan maupun penampilan, jujur, ramah, rajin, penuh kasih mesra, dan lain sebagainya. Adik-adik dapat baca dalam kitab Efesus 4 ayat 17. Ya, Efesus 4 ayat 17. Ya. Dan juga adik-adik bisa baca dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Ya. Kolose 3 pasal 3 ayat 5 sampai 17. Ya. Marilah, datanglah, dan kecaplah, cicipilah, rasakan sang roti hidup yang kekal, roti hidup yang dapat memberi kepuasan yang penuh dan hidup yang kekal. Firman Tuhan mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maksudnya menjadikan firman Tuhan menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bersuka cita melakukannya. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang senantiasa setia mau mendengarkan firman-Mu, supaya bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dalam nama Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang kita angkat kembali satu lagu pujian dengan judul Bison Adong Huboan Tuhan. Marilah kita mengakhiri ibadah kita, seraya kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.